Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat kepada teman-teman semua. Juga bagi yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesabaran dan segera Allah berikan kesembuhan. Amin. Nah, teman-teman semua, seperti biasa sebelum Kak Dini menyampaikan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan Allah menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Juga sebagai upaya kita untuk menemukan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulullah wa bi zidna ilman wa zidna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, untuk mengecek kehadiran sepertinya untuk yang daring nanti seperti biasa mengisi link di deskripsi YouTube atau sesuai arahan nantinya yang akan dikabarkan kembali. Nah, tadi ini saya mengingatkan bahwasannya dari pembelajaran sebelumnya di mata pelajaran ilmu kalam kita sudah membahas tentang Asmaul Husna ya di bab 5. Dan sekarang kita masuk ke bab 6 di mana materinya tentang iman kepada malaikat. Nah, adapun capaian yang harus kita dapatkan atau kompetensi dasar yang harus kita jalankan, yakni di mana di sini ada 4 seperti biasa. Yang pertama tentunya kita diminta untuk menghayati keberadaan malaikat sebagai makhluk Allah yang paling taat dan setia. Lalu berikutnya kita pun diminta untuk mengamalkan sikap patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implikasi konsep iman kepada malaikat. Dan yang ketiga, kita diminta untuk mengevaluasi perilaku kehidupan sebagai bentuk implementasi beriman kepada malaikat. Dan yang terakhir, kita diminta untuk mengomunikasikan hasil evaluasi tentang perilaku kehidupan sebagai bentuk implementasi beriman kepada malaikat. Nah, saja kita masuk ke pembahasan. Intinya yang mana seperti biasa di awal, kita perlu mengetahui kenapa sih kita harus mempelajari dan memahami iman kepada malaikat. Nah, teman-teman, beriman kepada malaikat ini tentu saja berkaitan dengan iman kepada Allah. Dan rasa-rasanya tidak sempurna apabila kita beriman kepada Allah namun kita tidak beriman kepada malaikat. Sebagai yang kita ketahui ya, dalam rukun iman, selain beriman kepada Allah, kita pun harus beriman kepada malaikat. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, apa sih sebenarnya makna iman kepada malaikat itu? Atau apa sih sebenarnya makna atau definisi dari kata malaikat itu? Nah, kita ketahui di sini teman-teman, menurut Quraisy Shihab menjelaskan bahwasannya malaikat ini merupakan bentuk jamak dari malak. Nah, sedangkan para ulama atau pendapat ulama mengatakan kata malak ini terambil dari kata alaka, yang mana malakah yang artinya itu mengutus atau perutusan atau risalah. Nah, adapun terkait dari jumlah malaikat ini, tidak ada yang mengatakan bahwasannya jumlah malaikat ini banyak dan tidak ada yang mengetahuinya berapa jumlahnya. Namun dalam beberapa hadis disebutkan jumlah malaikat di tempat-tempat tertentu, seperti dalam hadis riwayat Muslim ini disampaikan di neraka jahanam pada hari kiamat memiliki 70.000 kendali, yang mana setiap kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Teman-teman bayangkan ya, kalau mau dihitung silakan. 70.000 malaikat dikali dengan 70.000 kendali, berapa banyak berarti malaikat di neraka jahanam tersebut. Nah, mengenai jumlah malaikat ini seperti yang disampaikan, tidak ada yang tahu pasti berapa jumlahnya, namun saja tentu dalam jumlah yang banyak dan tidak bisa kita bayangkan ya seberapa banyaknya. Karena tidak ada pula hadis yang mengatakan jumlah keseluruhan dari malaikat yang Allah ciptakan. Lalu berikutnya, iman kepada malaikat ini mencakup 4 perkara teman-teman. Yang mana kita beriman dengan adanya mereka, beriman dengan sifat-sifat mereka, juga beriman dengan kita mengetahui pekerjaan-pekerjaan mereka atau tugas-tugasnya, yang mana kadangkala malaikat ini diperintahkan Allah untuk menjelma dalam bentuk seorang laki-laki, seperti kepada Sayyidah Maryam ketika menyampaikan bahwasannya dirinya akan memiliki seorang anak
namun padahal tanpa disentuh atau belum pernah disentuh oleh satu orang laki-laki pun gitu. Yang mana saat itu malaikat berwujudkan manusia yang sempurna, yakni seorang laki-laki yang dikatakan sangat tampan. Sampai-sampai saat itu Sayyidah Maryam merasa khawatir karena sebelumnya malaikat ini tidak mengatakan bahwasanya ia adalah malaikat. Namun setelah disampaikan bahwasanya ia adalah malaikat yang diutus oleh Allah dan menyampaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya untuk disampaikan kepada Sayyidah Maryam, akhirnya Sayyidah Maryam ini percaya bahwasanya beliau adalah malaikat. Lalu berikutnya, adapun sifat-sifat malaikat ini meliputi 4 hal, yang mana meskipun malaikat diutus sebagai seorang laki-laki, bukan diutus maksudnya diperintahkan untuk menjelma menjadi seorang laki-laki atau menjadi manusia yang sempurna, tapi sifat malaikat ini ternyata bukanlah laki-laki ataupun perempuan, dan tentunya tidak makan dan tidak pula minum, sehingga disampaikan ketika bertamu kepada Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim ya waktu itu ketika disuguhi para malaikatnya tidak minum ataupun tidak makan, sampai-sampai Nabi itu merasa khawatir karena malaikat pun seperti biasa tidak menyampaikan di awal bahwasanya mereka adalah malaikat. Namun ketika Nabi merasakan kekhawatiran tersebut, barulah malaikat menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Nah, lalu berikutnya, yang ketika ini ternyata sifat malaikat ini meliputi dalam keadaan tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Secara hakikatnya demikian ya teman-teman. Nah, terus berikutnya, malaikat-malaikat itu hanya sebangsa ruh saja. Lalu sebenarnya gimana sih wujud dan apa tugas malaikat itu? Nah, ternyata teman-teman, wujud dari malaikat itu yaitu berupa makhluk halus atau makhluk gaib, yang mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Nah, adapun tugas-tugas malaikat sepertinya teman-teman sudah mengetahuinya ya. Ini sering banget kita dapatkan. Mungkin ada teman-teman yang pernah MI atau apalagi pesantren sepertinya sudah enggak asing lagi, di mana malaikat dan tugas-tugasnya seperti malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasulullah misalnya. Lalu berikutnya malaikat Mikail, tugasnya menyalurkan rezeki. Malaikat Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat nanti. Malaikat Israel mencabut nyawa manusia. Malaikat Munkar, tugasnya menanyai mayat dalam kubur. Begitu dengan malaikat Nakir. Dan malaikat Raqib Atid, tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk manusia di dunia. Lalu malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga, dan malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Nah, lalu berikutnya, jika dikatakan bahwasanya malaikat itu merupakan makhluk halus atau makhluk gaib, lantas apa perbedaannya dengan jin dan iblis? Jin dan iblis pun kan sama-sama ya teman-teman, makhluk gaib yang nggak bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, ini dia teman-teman, jin dan iblis itu diciptakan dari api atau nar, sedangkan malaikat itu terbuat dari cahaya atau nur. Jin ini ada yang jin kafir, ada yang jin Islam, sehingga dikatakan ada yang tunduk dan ada pula yang tidak. Sedangkan malaikat selalu taat dan tunduk. Dan yang terakhir, jin ini mempunyai hawa nafsu, berbeda dengan malaikat yang tidak mempunyai hawa nafsu. Seperti tadi disampaikan bahwasanya malaikat ini tidak makan dan tidak minum, gitu kan, sehingga tidak merasa lapar. Dan dengan selalu taat dan tunduk, artinya tidak pernah ada sedikit pun upaya untuk melakukan kemaksiatan. Yang dengan demikian menjelaskan bahwasanya malaikat ini tidak memiliki hawa nafsu seperti jin misalnya. Nah, lalu berikutnya teman-teman, lantas bagaimana sih malaikat dan kehidupan manusia, hubungannya gimana gitu. Nah, ada salah satu surah yang menyatakan tentang malaikat, di mana di sana disampaikan sesungguhnya atas Anda ada malaikat-malaikat yang mengawasi segala perbuatan yang mulia dan selalu mencatat perbuatan-perbuatan tersebut. Mereka mengetahui apa yang dikerjakan, baik perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Dalam Quran surah Al-Infitor ayat 10 sampai dengan 12.
Nah, jadi teman-teman, malaikat ini tentu saja ada di sekitaran kita ya, seperti misalnya saja dalam hikmah dan implikasi beriman pada malaikat ini, kita akan mengetahui bahwasannya satu hikmahnya kan gemar melaksanakan sholat berjamaah, yang mana di sini disampaikan bahwasanya ketika setelah imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu mengucapkan amin, dan saat itu malaikat mengucapkan amin pula bersamaan dengan ucapan aminnya imam. Nah, dengan demikian secara tidak langsung berarti disampaikan pula bahwasannya malaikat itu benar-benar ada loh di sekitaran kita. Malaikat itu benar-benar nyata gitu dengan adanya hadis ini tuh. Hanya saja kita yang tidak mengetahui secara kasat mata. Biar sampai di sana teman-teman, dengan kita beriman kepada malaikat ini, pada akhirnya itu pun harus mampu membuat kita gemar berperilaku dermawan. Sebagaimana dalam suatu hadis disampaikan bahwasannya setiap pagi itu seorang hamba disertai oleh 2 malaikat yang berdoa. Apabila kepada seseorang yang gemar bersedekah, maka malaikat tersebut akan menyampaikan, "Ya Allah, berikanlah penggantian terhadap orang yang gemar membelanjakan hartanya untuk kebaikan atau dermawan." Sedangkan malaikat lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kerusakan kepada orang yang enggan membelanjakan hartanya untuk bersedekah atau pikir." Dan demikianlah doa dari para malaikat tersebut. Sehingga ketika kita beriman kepada malaikat, maka kita pun akan senantiasa gemar berperilaku dermawan. Nah, lalu teman-teman, untuk hikmah dan implikasi beriman pada malaikat berikutnya ialah gemar berperilaku menuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk mencari kitabullah dan mempelajarinya bersama, melainkan turun ketenangan kepada mereka dan rahmat akan menaungi mereka. Malaikat mengelilingi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluk yang dimuliakan." Nah, lalu berikutnya, implikasi dari beriman kepada malaikat ini pun pada akhirnya akan membuat kita senantiasa bersikap rendah hati, terdorong untuk menggali pengetahuan tentang malaikat, lalu berhati-hati dalam berbuat, terdorong untuk selalu berbuat positif, dan tentunya giat dalam berusaha. Nah, lalu apa sih kesimpulan pada akhirnya bisa kita tarik dari materi beriman kepada malaikat pada pagi hari ini? Nah, sebagai kita ketahui teman-teman, bahwasanya keberadaan malaikat ini pada akhirnya mendorong kita untuk mampu mengimaninya, baik itu secara wujud, sifat, tugas, ataupun tugas-tugasnya. Yang mana dengan demikian, keimanan tersebut idealnya membuat kita semakin meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Nah, mungkin teman-teman itu saja yang bisa kalian sampaikan untuk materi pada pagi hari ini mengenai iman kepada malaikat. Semoga teman-teman bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari materi hari ini, dan semoga sebagai salah satu implikasi dari materi ini, maka mari kita semakin giat dalam belajar, terutama teman-teman yang masih menjadi penuntut ilmu saat ini, sehingga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, dan dengan begitu pun ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai dengan akhir. Kali ini tutup pembelajaran hari ini seperti biasa dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.